kembali lagi di 99 Talk Special Edition Road to Golden Property Awards 2025 The Legacy bersama aku Clara Antawijaya. Nah, ini sesuai dengan temanya The Legacy Golden Property Awards 2025 ini hadir dengan konsep yang pastinya lebih istimewa lagi karena bertepatan dengan anniversary 1 dekade alias 10 tahun, bayangkan ya. Dan tidak hanya untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada para insan properti, tetapi juga momen 1 dekade dari Golden Property Awards ini juga dipersembahkan untuk sosok-sosok besar, untuk legends-legends yang tentunya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dari industri properti dari dulu hingga sekarang. Kita sambut dulu boleh ya pembicara kita di hari ini yang sangat spesial. Yang pertama tentunya CEO Indonesia Property Watch, Bapak Ali Tranghada. Halo Pak Ali. Halo, luar biasa. Luar biasa, selalu positive vibes ya. Gitu ya, mesti dong. Dan tidak hanya Pak Ali, ada juga nih pemenang GPA tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja kita panggil bersama Head Marketing dari Kota Wisata, Ibu Liana Sari. Ya, hai. Halo, Ibu. Mbak Clara. Apa kabar? Semangat pagi ya. Selalu pagi ya, Selalu mau itu semangat malam, dan mau itu selalu sore. pagi. Pagi Kalau ya. kita undang marketing sales, selalu gini ya, semangat pagi selalu. Semangat pagi Nah, gitu ya. sama gurunya itu. Oke. Diakui itu. Pasti ya. Lebih nyaman dipanggil Bu Liana, Bu Sari? Bu Liana boleh. Bu Liana, Iya. boleh. Oke. Mungkin aku mau bertanya dulu ke yang punya nih ya, Pak Ali. Pak Ali, sebenarnya seberapa penting sih mendapatkan sebuah penghargaan bagi mungkin developer atau brand begitu ya, khususnya di bidang properti? Ya, jadi itu mungkin nanti lebih ditambahkan sama Bu Liana juga ya sebagai pemenang kan gitu. Cuman gini, kami dari awal itu ingin menyuguhkan satu award gitu yang betul-betul memberikan kebanggaan. Kebanggaan itu bukan saya dapat plakat selesai gitu kan, tapi betul kebanggaan itu dari dalam hatinya, oh ya ternyata kami cukup layak ya untuk menang gitu ya. Kenapa? Idenya kan sebenarnya gini, kita mau mendefinisikan ulang kalau award itu bukan semata-mata bayaran gitu. Ya ini yang kita jaga itu dari awal mulai 2015 itu sampai nanti yang tahun ini kan the first decade berarti kan 10 tahun pertama. Jadi kita bilang kita kalau memang kita memberikan satu award itu harus dengan proses assessment. Gimana caranya satu award memberikan award tanpa disurvei, tanpa datanya ada gitu ya, atau tanpa ada hal-hal lain informasi yang sebetulnya itu menunjang untuk jadi pemenang. Nah dari situ kita lihat oke, kita buat deh satu award yang penting, yang menjadi bermanfaat dan bisa dibanggakan, dan betul-betul ini bisa dibanggakan gitu loh. Iya dok, jadi ada pride sendiri gitu ya bagi yang pemenangnya ya. Nggak cuma hanya pajang plakat kan, tapi oh iya ternyata saya layak lah gitu. Kan? Bu Liana, gimana kalau dari kacamata developer itu sendiri? Iya betul. Jadi seperti tadi Pak Ali sudah sampaikan ya, pastinya kami sebagai pemenang, appreciate banget nih pertama yang seneng banget dengarnya sebagai pemenang gitu loh, ternyata gitu kan kita bisa juga berkompetisi ya kan pastinya, dan akhirnya kita juga bisa mendapatkan di industri properti pastinya penghargaan yang memang bermanfaat banget gitu loh. Kenapa? Karena ya pastinya kita di dunia bisnis ini mau memberikan semua yang terbaik kepada customer. Nah, caranya seperti apa? Ya tadi dengan adanya assessment dari Golden Property Award terhadap produknya kami gitu ya. Dan itu pun assessmentnya benar-benar objektif, ketat gitu ya. Di surveinya benar-benar site visit, timnya Pak Ali datang ke project kami, di assess semuanya gitu loh. Kita juga dak-diduk nih gitu, menunggu. Saya juga dak-diduk, tim juga dak-diduk nih, menunggu hasilnya nih gitu. Tapi ya kita tetap optimis ya semua. Kita pasti melakukan yang sebaik-sebaiknya gitu kan, sebaik-baiknya produk kita, mulai dari speknya seperti apa, kita pastinya mau yang kualitas terbaik gitu ya, paling the best secara desain, secara produknya gitu. Ya akhirnya kebetulan Kota Wisata akhirnya bisa mendapatkan juga nih award dari Golden Property
properti ya Pak Ali. Iya. Happy banget sih. Kalau nggak salah 2 awards ya Bu ya? 2 award betul. Yang pertama sebagai best housing project, secara lingkungannya juga Pak Ali kemarin lihat keliling gitu kan, aksesnya, infranya seperti apa gitu. Selain itu produknya juga kita masuk kategori best prestigious product untuk Wih. cluster Atherton. The best of the Gitu. best berarti ya. Iya. Seneng banget tuh, happy banget kita. Itu apa rasanya sih dua awards dan itu berarti berturut-turut ya 2002, 2023 gitu. 2022, Iya. 2023 sama 2024 kemarin juga Juga. berturut-turut sih, iya gitu. Nah, Iya, yang 2022 2024 itu yang People's Choice. oke. Ah, oke. Yang GPA yang mainnya itu di 2023 ya. Tadi 2023, dapat yang dua dua kategori itu. Iya. Wih, langsung Langsung, iya kita juga kaget diinfoin sama timnya Pali, Bu langsung 2 kategori loh Bu. Oh iya gitu, kirain cuma produknya doang nih. Gitu. Kaget apa Ternyata- pura-pura kaget? Biasanya kan udah kayaknya menang deh gitu. Ada nggak Nggak, perasaan kayak gitu? Pastinya ya itu, kita kan penilaian itu kan memang dari tim Pali itu benar-benar objektif dan ketat banget gitu Iya. kan. Kita kan pastinya merasa aduh ada yang kurang sesuai nggak nih ya, aduh ada yang kurang apa nggak ya gitu. Ya tapi kan memang Pali sepertinya udah terkesima nih dengan produknya kita gitu sih. Oh, kelihatan ya, Bener, salah. bener ya. Kelihatan terkesima Makanya nih. nggak bisa bohong kali ya. Tapi yang memang kita ini banget, surprise banget yang sebagai best projectnya sih gitu loh. Heeh. Iya, iya. Nah itu ada Gitu. cerita bagus, nanti kita ceritain nih. Oh iya, tapi nanti dulu. Iya, Kan iya. tadi terkait dengan penilaian gitu ya. Nah, boleh nggak diceritain nih Bu Liana? Kayaknya seru deh. Gimana waktu itu tim dari Pak Ali, tim GPA mendatangkan ke kota wisata untuk melakukan penilaian tuh itu seperti apa sih Bu? Jadi memang kita diinfo Pak Ali dan tim nih mau datang langsung. Waduh, Pak Alinya mau datang juga lagi gitu Itu kan. dadakan Kita- atau Kayaknya cuma H- sampai H-7 Iya, deh waktu iya. itu H-3 cepet dong berarti ya? kayaknya. Iya, Iya iya. cepet banget. Mau datang ya Bu ya. Kita mau survei. Oh ya oke. Pak Alinya juga datang ya Bu ikut. Wah aku bilang itu bener-bener kita prepare banget nih. itu langsung pernyataan ya, bukan pertanyaan. Saya ke sana ya, gitu bukan. Saya boleh ke sana, Iya. bukan. Ya udah. Oh ya oke. Ya pastinya kita akan semaksimal mungkin. Wah apa nih yang perlu kita siapin gitu ya. Produk-produknya kita cek semua gitu kan, show unitnya gitu. Sampai hari H-nya ya udah kita ajak keliling ke project kota wisata, lalu ke show unit si produk Athertonnya gitu. Nah Pak Ali kayaknya sempet surprise juga nih kota wisata membuat produk yang oke mungkin ya. Di luar ekspektasi kali ya. Iya, iya. Ya. Ya kita jelasin juga penjualan kita launching dari kapan sampai dengan kapan, penjualannya seperti apa gitu kan. Memang produk yang bagus sih si Atherton itu akhirnya juga mendapatkan award dari Pak Ali gitu. Wah tambah heboh lagi sih kota wisata. Mau klarifikasi nggak Pak Ali? Iya, jadi sebetulnya sebelum kita biasa tuh semua project assessment kita semua yang di 12 kota Bu kita. 12 kota Indonesia itu kan minimal butuhnya itu 6 bulan, bahkan sampai 8 bulan. Kalau nggak salah 2023 itu sampai 8 bulan deh. Iya. Karena banyak coverage areanya banyak. Sebelum kita putuskan untuk ke site visit ke kami Cibubur, tim inti kota gitu kan, wisata. termasuk saya ke kota wisata, itu memang sebelumnya kita ada tim screening awal Bu. Oh, I see. Jadi nggak ujuk-ujuk saya ke sana ya, enggak kan. Jadi kita ada kurang lebih 10 sampai 12 tim surveyor itu akan gerilya tuh Bu ke semua project yang kita data gitu kan. Dari situ kita screening awal tanpa menginformasikan ke kita tanpa tuh ya Pak. menguasai ya. Jadi udah siap-siap kan Bu. Iya. Jadi bahkan waktu itu jadi screening awal tuh ada kriterianya, bahkan kita kan kalau yang nilainya 6 ke bawah gitu ya, misalnya gitu ya bobotnya, kita nggak akan lanjut ke Berarti Pak tahap Ali kedua. nggak akan set visit. Nggak akan, I betul. see. Nah, jadi ketika screening awal pun tuh sampai ke konsumen pun kita tanya biasanya. Kalau yang udah dihuni itu Iya. ada yang udah bisa kita tanya konsumen, dan kita beberapa konsumen ya sampling gitu ya. Kemudian kita ke tim kita akan ke
marketing galerinya masing-masing project itu yang disurvei. Jadi ingat-ingat lagi tuh Bu Liana, kalau ada calon konsumen yang tanya-tanya banyak gitu ya, nggak jadi, itu jangan-jangan kita mau gali kan. Padahal udah prospek banget nih ya Pak ya, udah dikejar terus nih sama tim aku Soalnya itu loh. ada checklist ya, ini kalau kita bedah tuh lucu, bukan lucu sih, ini menarik. Jadi tim kita happy gitu, senang juga. Dia saya suruh checklist gimana product knowledge-nya sales, gimana kemudian dia menjelaskannya gitu kan, servisnya, sampai istilahnya toiletnya kita lihat Bu. Ini bersih nggak? Ada loh yang bagus ya, tapi toiletnya itu ya maaf nggak bagus lah mungkin ya. Jadi kita cek itu bagian dari satu kriteria lagi lah. Setelah itu lolos, baru tim inti kita diskusi, tim inti baru kita akan datengin ke project itu gitu kan. Ini yang tertentu menarik nih. Dulu kita tertentu itu nggak masuk, belum masuk radar kita Bu. Ya kan, kalau nggak salah kita kesana kan, kita tanya nih, ini ekspektasi saya itu istilahnya ya mungkin biasa aja gitu. Ya. Karena itu saingannya banyak Bu lagi tuh Bu. Tapi ketika ke sana betul sih kayaknya kelihatan muka saya itu nggak bisa bohong kan. Saya ada listnya, checklistnya, tapi saya nggak hafal ya. Itu ada yang membedakan Atherton ini sebagai kan yang paling best prestige-nya kan ya. Itu dibandingkan yang lain. Ada keunikan yang menurut saya ini harusnya layak untuk di info ke market gitu loh. Kadang-kadang kan developer itu asik dengan itu, tapi keunikannya itu kadang-kadang konsumen yang lihat kan Bu. Oh, saya beli di sini kayaknya beda loh, ini ternyata lebih bagus lah. Itu kan mesti terinfo ke masyarakat. Dan kami sebetulnya kan kepanjangan tanganan konsumen lah gitu kan. Kalau kita tertentu bagus ya itu layak loh. Wajar kita harus kasih tahu ke market tuh bagus gitu. Betul. Kan ada dua ya, best project dan best prestige. Itu best project. Kalau best project itu kita pilih. Nah, ini menarik nih. Yang tahun 2023 kan Bu ya. 2019, 2021 sebetulnya kota wisata udah masuk kita, udah survei. Cuma kita belum survei kan Bu. Iya. Karena kita ngelihat kok masih waktu itu nggak tahu koreksi kalau saya salah nih ya, belum perkembangannya kan masih biasa-biasa aja tuh, betul ya. Iya. Nah, mendekati 2021 kan pandemi. 2022 kita ngelihat sampai 2023 ini ada pergerakannya cepat gitu. Saya nggak tahu Bu Liana bisa konfirmasi ya. Itu pun terkait juga infra ya Bu ya, rencana tol. Dulu kan belum jadi kan? Belum. Nah, rencana tol dari Cimanggis, Cibitung. Dulu belum tembus ke kota, belum keluar exit di kota wisata. Kita nggak berani 2021, 2022 kita belum berani nilai itu bagus gitu. 2023 ketika kita ke sana udah mulai lah ya gitu ya. Wah, saya bilang nih prospeknya bagus. This is so you banget sih Pak Ali. Jadi kan gak ujung-ujung ini proyek bagus, tapi ketika nggak ada faktor yang mendukungnya, ini mungkin hanya gitu-gitu aja. 2023 kita lihat wah ini prospeknya bagus. Ini bisa jadi bocoran ya. Oh iya, bocoran ya. Buat nominator yang ingin menang, kuatkan di sisi infrastruktur ya. Iya betul itu. Iya. Tapi menarik ya, berarti yang perkembangan rapidnya itu setelah adanya pandemi 2022 gitu. 2021 2023 ya, udah mulai ya. Oh iya, apa tuh yang membuat kota wisata berkembang segitu pesatnya? Betul, tadi mengenai infra secara proyeknya itu kita tuh punya planning memang sangat, kita mau punya deadline yang sangat cepat gitu ya Mbak. Jadi mulai adanya informasi akan ada tol Cimanggis Cibitung yang memang bisa menjadi benefit untuk kota wisata nih gitu loh. Itu juga jadi secara infra di proyeknya kita semua mulai dipersiapkan sampai dengan ke produknya sendiri gitu sih. Jadi infranya contohnya kita akan ada mall terbesar di Cibubur. Terus kita juga mallnya itu akan ada hotel, integrated dengan hotel. Nah jadi memang planningnya itu langsung berubah besar banget gitu loh Mbak. Itu nanti rencananya 2024? 2005? 2025 ini pertengahan deadline-nya si hotel itu udah opening Pak, operasional. Mesti survei gitu. Lagi. Jadi tahun lalu bulan Maret si Mall Living World-nya opening. Ya, Living World opening. Gitu. Nah nanti tahun ini di pertengahan tahun rencananya si mall-nya sudah opening gitu sih.
Milestone itu sih yang kita Iya, butuhkan iya, kan, karena ketika ada betul. satu milestone komersial, Langsung harga deh. kenaikan growth-nya pasti Heeh. lumayan tuh. Oh iya iya Terus iya area iya. Heeh. CPD-nya kita langsung kita grab tuh dengan si lokomotifnya si yang awal itu ya si Mall Living Wood-nya paling. Iya betul. Betul 2021 2022 Iya. waktu itu kan kita lihat komersialnya ya hanya itu aja, CBD-nya belum Betul, terbentuk kan. belum, heeh. Ada rencana itu, pas kita lihat ada rencana exit tol ke sana, Ya, ini komersial pasti. Itu sebetulnya apa ya? Satu kota itu bisa kelihatan di situ sih. Udah kelihatan tuh ada poin-poinnya di mana yang bisa, masalahnya itu jadi atau enggak gitu kan. Ini Living Board udah jadi kan. Living Board udah jadi trigger ya. Tapi Pak Ali bagus sinyalnya berarti dari dulu Bagus, ya. bagus. Udah mengincar gitu loh. Akhirnya datang juga nih Pak di 2023. Akhirnya turun gunung Pak Ali ya. Dan langsung berarti skornya di atas 6 Langsung, tuh ya. iya. Sampai lolos. Itu kayaknya lebih itu udah masuk yang cukup bagus lah. 8 lebih itu. Oh iyalah Iya karena pasti. kita masuk udah kita yakin, makanya waktu ada tim kami bilang 2 ya. Kalau udah 2 itu udah pasti 8 ke atas. Oh, Tinggal nanti kan yang 888 ini siapa nih best of the bestnya kan. Semua bagus sih sebetulnya, tapi kan ada kita lihat kadang-kadang tuh rumah mewah itu kan semakin mewah kan memang semakin bagus lah, orang pasti seperti itu kan. Tapi ketika mewahnya ini dibungkus ada satu keunikan, apakah itu dari materialnya atau desainnya gitu kan, itu lebih lagi jadi nilainya lebih gitu. Added value-nya apa kalau boleh tahu? Desain tuh udah pasti beda. Hmm. Desain tuh ada yang pengembang kadang-kadang agak latah juga ya, desainnya gini-gini aja lah gitu kan. Di satu lokasi ada yang klasik gitu ya, tapi di lokasi lain kan nggak mau klasik karena di sana bukan gayanya, mungkin beda lah behaviornya kayak gitu-gitu. Marketnya beda ya Pak. Iya betul, termasuk materialnya. Saya biasa kalau masuk tuh saya pasti ketok Bu. Saya itu ketok nggak ya? Ketok itu Ketok deh bukan minta kayaknya. izin sih maksudnya. Itu kita lihat materialnya. Sekalian cek material ya. Cek. Pernah loh Bu, lihat kita nemuin ya, saya ketok itu kosong. Oh. Itu mewah loh. Iya. Nah, jadi kalau tim kita udah yakin, tiba kita ketok lah anggap ya, yang nggak sesuai material, kita jadi nggak enak bawanya kan. Aduh, Beban saya mau nih ya, ngomong Pak. beban, saya mau ngomong juga nggak enak gitu kan. Jadi kita keep sendiri aja sama tim gitu. Saya kadang bilang, aduh ini ya nggak seantusias, kalau gimana saya ngomongin nggak enak kan. Masa ini jelek kok, kan nggak gitu kan. Tapi kan beban buat tim kan Bu, karena yang kita cek harusnya udah 8 ke atas gitu. Itu lebih ke ya verifikasi final aja sih ke lapangan betul nggak sih gitu. Habis itu sampai naik-naiknya ke atas itu apa? Itu Atherton ya? Iya, Atherton Pak. Oh, Ada. yang view-nya bagus tuh ya. Iya, Wah. masih inget loh Jadi view-nya pengen bagus. lihat deh. Masih ingat betul. Oh iya ya. Jadi itu yang membuat Pak Ali terkesima ya. Terkesima. Langsung spontan jadinya kelihatan. Iya, Tapi kita tetap 50-50 nih. Aduh, menang nggak ya? iya, Menang nggak view-nya ya? bagus. View-nya lagi itu apa gimana sih? Loh, saya lupa. Tapi saya masih ingat kok view-nya kok. Sampai ke atas. Tapi Pak Ali gini deh, misalkan ya kota wisata dan mungkin beberapa dulu pemenang dari GPA itu mungkin sudah beberapa kali menang gitu. Tapi yang paling sulit kan mempertahankan ya. Iya. Kalau untuk menangnya kan mungkin usahanya bisa dicoba-coba sampai menang. Tapi biasanya kan ada yang namanya winner syndrome yang dimana udah Iya, menang jadi kayak ya udahlah udah dapat juga gitu. Pengembang selalu tanggap sih, selalu kreatif ya, inovasi ya. Kan dia melihat juga mungkin pesaing-pesaingnya atau market kemauan seperti apa, dan itu dinamis banget gitu. Mereka harusnya bisa mengikuti kondisi terkininya, apakah dari trend design gitu ya, bidding material, apa termasuk tadi itu harusnya dilakukan kok. Nah ini nanti kita tanya bocorannya Ibu Liana, ada next ini enggak gitu, next apa? Apalagi ya gebrakan barunya apa, gitu ya. kan? Iya pasti kan ada Bu ya. Pasti udah semua. udah disiapin Pak. Nah udah siapin. Nah itu yang jadi seakan-akan gini. Biasanya, enggak biasanya lah, mungkin enggak banyak juga lah. Pengembang yang udah tadi ya winner syndrome itu dia mengcopy dari desain-desain yang udah ada dulu. Jadi desain yang udah ada nih, ada nggak mau pusing lah kan? Dia copy aja, modelnya hampir sama, asap dikit, ganti kalau lebih luasnya kan udah jadi gitu kan. Tapi ternyata pasarnya udah beda gitu. Misalkan gitu kan. Ini udah kelihatan kan Bu. Saya di beberapa yang Atherton tuh berapa miliar ya? 10 ya? 4 sampai Oh, dengan 4 ya? 7. Pas sama 7 sekarang udah 10 enggak? Sekarang udah sampai ya hampir lah Pak. Tuh, kan? 4 sampai 7 ya. Iya. Nah, dulu kan kita mungkin masih gen X atau baby boomers gitu ya. Oke. Tapi sekarang itu 3 sampai 7 di beberapa wilayah itu gen milenial, gen Z bahkan udah masuk. Mungkin belum sebesar yang ini ya. Cuman kayak gitu kan. Ini pengembang kan mesti nangkep nih idenya nih. Iya.
marketnya seperti Shifting apa kan? Iya, mewah tapi belum tentu desainnya itu mesti klasik gitu atau mesti yang old style, nggak mesti gitu. Ya mungkin ada sentuhan ya milenial atau apa yang lebih casual tapi tetap mewah. Jadi Baik. kuncinya harus adaptif ya Pak ya. Iya, karena market pengembang bisa aja mengeluarkan produk, tapi yang nanti feedbacknya dari market yang penting kan. Betul. Kalau feedbacknya nggak marketnya nggak mau ya nggak mau, pasti nggak laku gitu. Iya, jadi Betul. ngikutin demand yang ada juga Iya, Pak ya, iya, ngikutin iya. demand yang Bukannya ada. cuma asal ngikut-ngikut nih kita Betul, sebagai betul. developer. Iya. Tapi pressure nggak sih Bu? Oke, dari 2022 dapat awards, 2023 dapat awards, 2024 dapat awards. Kayak tiap tahun gitu ya dapat Harus awards. dong, harus. Pressure nggak nih 2025? Namanya di dunia bisnis tantangan pasti ada ya Mbak ya. Tapi bagaimana kita ya mempersiapkan itu semua ya, contohnya kita sudah menang nih berturut-turut, nggak mungkin dong kita nggak mau menang lagi gitu kan. Apa nih yang harus kita update, apa nih yang harus kita buat lebih inovatif lagi gitu. Ya pastinya tadi menyesuaikan market di areanya kita seperti apa, bukannya cuma sekedar ikut-ikut, oh lagi trennya ke tipe seperti apa nih kita ngikut, nggak juga kan. Nah mungkin kita juga melakukan survei terhadap di areanya kita itu, terhadap customer kita, profilnya seperti apa, baru kita menciptakan si produknya. Nah pastinya setelah menciptakan kita juga membuat si speknya, kualitasnya semua yang the best lah. Jadi gitu. consumer driven ya. Iya, betul. Gitu. Supaya ya kita diakui lagi nih produknya kita itu memang dapat dipercaya, bisa diterima oleh si masyarakat. Nah ujung-ujungnya apalagi sih pastinya nilai investasinya juga kan menjanjikan buat si customernya kami. Itu sih maunya kita membuat customer tuh selalu happy gitu. Nanti ada produk unggulan Bu ya? Ada dong. iya. Ada dong, supaya Pak Ali juga mau datang lagi ya. Tinggal ditunggu nih ya. Ya Juni ya. persaingan di Cibubur itu memang ketat sih ya, udah mulai ketat sekarang ya. udah cukup ketat tuh Pak, Ketat. udah mulai banyak banget Iya, yang iya. pada bertumbuh lagi sih developer-developernya, mengembangkan project lagi seperti itu. Itu termasuk ancaman nggak bagi kota wisata? Ada sih, pastinya ada. Cuma ya tinggal bagaimana kita menyikapinya ya, menjadikan itu nilai positif atau nilai negatif gitu ya. Pastinya kita harus lebih termotivasi lah gitu. Jadi banyak yang itu motivasi yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi ya. Betul, Pak. Jadi 2025 udah ada inceran lagi Udah nih Bu, dong, udah ya? udah kita. Bisa di-spill dikit Bu? Nah, jadi kan sebenarnya gini ya, kita mau kasih award, oke, awardnya kita udah jaga dengan konsistensi, dengan assessment, dengan service dan lain-lain ya, dengan yang kriteria lah. Setelah itu kita masuk ke konsep. The Legacy tuh kebayangnya kayak apa ya? Don Corleone, apa Italian mafia, Godfather gitu ya. Iya. Kita selalu standar kita naik. Padahal nggak sengaja nih diketok gitu. Ternyata itu yang menjadi spesifik sangat detail banget kan gitu kan. Ini berarti Susah bukti sekali. bahwa GPA no ordal, no Iya. ordal dalam orang Iya, dalam. ini